Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Faris Arif Ahmadi, SPM 190403010 dari Teknik Informatika. Video bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Di sini saya akan mereview lagi materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. A. Menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara dapat dibedakan dalam dua pengertian, yaitu pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, yaitu kata wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri terbentuk dari kata wawas yang artinya pandangan, sementara kata Nusantara merupakan gabungan dari kata nusa dan antara. Nusa yang berasal dari berarti pulau, sedangkan kata antara dapat diartikan sebagai laut seberang atau luar. Sebenarnya ada banyak pendapat mengenai arti dan kata nusa dan antara, namun dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kata Nusantara dapat diartikan sebagai kepulauan yang di antara laut atau bangsa-bangsa yang dihubungkan oleh laut. Sedangkan secara terminologi, pengertian wawasan Nusantara yaitu pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada, termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Ciri khas yang dimiliki suatu daerah dapat digunakan sebagai pandangan atau sebutan orang banyak wilayah tersebut. Misalkan kota Malang yang dijuluki sebagai kota pendidikan karena banyak kampus dan sekolah-sekolah sejak zaman Hindia Belanda. Meskipun wilayah Indonesia terdiri dari banyak pulau dengan lautan yang luas, kita memandang wilayah Indonesia tetap satu kesatuan sebagai satu wilayah. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politeknik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari Deklarasi Juanda yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Ir Haji Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Setelah keluarnya Deklarasi Juanda 1957, dibentuklah Undang-Undang Nomor 4 BRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang bertujuan untuk memperkuat kedaulatan atas wilayah negara. Konsepsi wawasan Nusantara semakin kuat setelah adanya keputusan politik negara, yakni dimasukkan ke dalam pasal 25 A Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menurut pasal tersebut, negara Indonesia dicirikan berdasarkan wilayahnya. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan Nusantara juga dilatar belakangi oleh kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya pandangan akan kesatuan dan keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Wujud dari persatuan bangsa ini terlihat dari adanya peristiwa kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan sosiologis dan semangat masyarakat Indonesia menjadikan wilayah Nusantara tetap bersatu dalam satu nasionalitas dan satu bangsa, yakni bangsa Indonesia. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya, secara politis ada kepentingan nasional bagaimana agar wilayah dan bangsa yang bersatu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Kepentingan nasional ini merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional. Tujuan nasional mempunyai visi nasional, cita-cita bangsa Indonesia sendiri tertuang pada pembukaan UUD 1945 pada alinea kedua, sedangkan tujuan bangsa Indonesia terletak pada alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan visinya berdasarkan pada ketetapan MPR nomor 7/MPR/2001 tentang visi Indonesia masa depan. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik.
bangsa Indonesia. Geopolitik adalah ilmu mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. C. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsep kewilayahan perkembangan menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Selanjutnya, ada beberapa perwujudan dari Kepulauan Nusantara, diantaranya satu, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, 2 sebagai kesatuan ekonomi, 3 sebagai satuan sosial budaya, 4 sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan perwujudan tersebut, wawasan Nusantara berfungsi sebagai wawasan pembangunan. Pembangunan di sini membutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang tidak cukup berasal dari sumber-sumber daya alam wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga pajak sangat dominan untuk menopang pembangunan nasional.